Ya, halo. Kembali lagi jumpa dengan Om Begawan dalam ngopini politik. Wah, ini reuni 212 ternyata jadi diselenggarakan loh. Ya, selamat dan sukses atas penyelenggaraannya. Ya, apalagi Habib Rizik yang katanya lagi tidak enak badan terpaksa hadir. Wah, ya bagus lah. Ya, mau tahu penyebabnya? Ya, karena ada ancaman jemaahnya. Jika tidak hadir katanya mau menggeruduk ke pertamburan. Ya enggak apa-apa, ini memang harus begitu ya. Ternyata Habib Rizik masih takut juga ancaman pendukungnya sendiri. Ya, masih belum berani untuk tidak hadir. Beda sama Pak Jokowi yang sudah digugat di WTO oleh negara-negara besar Uni Eropa sana, nah, tapi tetap tidak takut, tetap dilawan. Seorang duwe wedi itu Pak Jokowi. Lah, memang beda kelasnya, beda kelas, jauh lah. Saya membacanya untuk 212 itu kan kepentingan politik, ya, kepentingan politik, kepentingan kelompok gitu loh. Nah, pamornya sudah makin merosot, tidak seperti dulu-dulu yang wah bisa luar biasa itu. Tapi namanya gerakan politik dengan bawa-bawa umat, ya akhirnya sepi. Oh, so tidak cocok gitu loh. Yang datang ya kelompok-kelompok mereka saja. Orangnya ya sama, ya itu saja itu. Tidak bertambah, bahkan berkurang. Berikut pandangan saya atas reuni 212 tahun 2022 kemarin itu. Ya, kalau gitu supaya tidak salah paham, tonton sampai rampung dalam ngompol ini. Ngopini politik berikut ini. Yang menarik dari reuni 212 itu malah datangnya Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Iya, ini yang menarik malah itu. Beliau bersedia datang setelah dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa. Dan yang maksa katanya para jemaahnya. Yang paling menyedihkan itu, reuni tahun ini adalah reuni yang makin membuktikan bahwa gerakan 212 memang gerakan politik. Bukan gerakan umat, tapi gerakan politik murni ini ya. Terbukti ketika sudah tidak menjual, ya, bahkan sudah banyak cenderung ditinggalkan masyarakat, orang-orang pada menjauh, wis dora tertarik blas. Itu tandanya seperti itulah. Ya, saya tahu beberapa penggemar Habib Rizik maupun Habib Bahar bahkan mengklaim yang datang puluhan ribu, tapi banyaknya yang datang itu ya giliran saja itu loh, gantian itu loh. Mereka itu ya orangnya FPI, 212, GNPF, GNPR ya sama saja lah, orang-orangnya seperti itu saja lah, bergantian datang. Pimpinannya saja kalau ada acara bergantian, makanya muter saja orangnya itu. Muter saja. Nah, terlihat banyak karena yang datang berasal dari Jawa Barat, nah, serta DKI dan sekitarnya aja lah, ya Banter, ya, Jabodetabek lah, jadi kelihatan banyak. Yang dari luar itu paling menyaksikan lewat online. Lewat online itu. Kan sudah tidak ada dukungan biaya ya. Pak Anies Baswedan yang merupakan circle mereka sengaja tidak dihadirkan. Pasti tidak berani hadir juga karena punya kepentingan mencalonkan diri sebagai presiden ya. Dulu ketika menjadi gubernur DKI, Pak Anies rutin datang. Wah, setia. Ada sekretaris Majelis Syuro PA 212 itu Slamet Marif, ya, Slamet Marif, Ketua Umum PA 212 Abdul Kohar, Ketum GNPF Ulama Yusuf Marta, ya, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Muhammad Alatas, ya, Putri Presiden kedua RI Soeharto juga hadir di situ, Siti Hediati Haryati alias
Titik Soeharto hadir juga di situ. Nah itu tandanya memang mereka sudah tidak laku lagi. Apalagi setelah mendapat masalah dengan pengakuan ACT. Bahwa Koperasi 212 memperoleh kucuran dana sampai 10 miliar dari ACT. Nah, lembaga donasi aksi cepat tanggap sampai sekarang tidak jelas jeluntrungnya. Nah, khusus soal Habib Rizik, saya cuma salut aja. Angkat jempol aja. Sekarang patuh sama hukum. Wah, sudah patuh sama hukum. Sebelum datang dia bertanya pada pengacaranya dulu. Apakah kalau hadir atau tidak itu tanya dulu. Taren, kalau bahasa Jawanya taren sama pengacaranya itu loh. Nah, kira-kira teko apa ora ya loh. Perlu diketahui bahwa Habib Rizik di luar kan masih menjalani pembebasan bersyarat hingga tahun 2024. Ya, seputaran mau pemilu itu baru dia bebas betul. Ini masih bebas bersyarat, makanya taren sama bilang sama pengacaranya dulu. Nah, jika melanggar lagi, ya bakal masuk lagi itu loh. Jadi ya dia sangat berhati-hati lah. Sangat berhati-hati. Nah, malah Habib Rizik berpesan dirinya bisa terancam kembali di penjara jika reuni 212 malah menimbulkan masalah. Jadi dia juga tahu diri lah supaya reuni 212 itu tidak bikin kisruh gitu. Makanya ketika aparat tidak mengizinkan digelar di Monas, ya mereka nurut. Nah, mau-mau saja. Lalu tempatnya digeser. Digeser ke Masjid Atin. Kata Habib Rizik, mengapa menerima diadakan di Masjid Atin sebagai strategi dakwah. Strategi perjuangan katanya. Lah sampai sekarang saya itu heran loh. Saya heran. Dakwah dan perjuangan apa yang sedang dilakukan mereka itu? Perjuangan yang mana? Yang berfaedah, bermanfaat bagi masyarakat itu yang mana itu? Saya sampai sekarang belum ngeh itu. Belum ngeh ya. Nah, panitia sendiri katanya memperjuangkan tetap diadakan di Monas. Tapi tidak berhasil. Orang itu sama aparat keamanan itu bikin kisruh, bikin kotor nanti, bikin rusak lagi kan repot loh. Alternatif berikutnya di Masjid Istiqlal juga gagal. Wah ya jangan itu. Ya banyak tantangannya di sana. Nah, kalau tetap diadakan di Monas pasti bakal losdol atau terjadinya orasi sing pokoke orang genah itu. Nah, kalau orasi pasti bakal menyampaikan soal politik dan itu berpotensi terkena hukum. Nah, akhirnya berdampak pada Habib Rizik lagi. Bisa masuk lagi loh. Nah, ternyata Habib Rizik takut di penjara lagi. Ojo wis awake dhewe nurut wae lah, mungkin begitu ya. Nah, teman-teman dari 212 sekarang Indonesia itu sudah menerapkan sistem demokrasi dengan baik. Ingat loh itu. Kenapa sih itu tidak dimanfaatkan dengan benar? Ini pesan saya aja loh, pesan Begawan loh. Mau demo atau mau protes, oh silahkan, ora apa-apa. Ya, tapi tolong kebiasaan memfitnah, menuduh, mengadu domba, ya dikurangi lah. Kalau perlu ya ojo gitu loh. Ojo itu loh. Kalian terutama para pendukung 212 itu kan ya menikmati berbagai kebijakan pemerintah. Ono sing entuk BLT, BBM, enek sing entuk sembako, enek sing entuk bedah rumah dan sebagainya. Kenapa? Masa di satu sisi menerima bantuan pemerintah, di sisi lain menghujat pemerintah. Lah ya ora cetha seperti itu, ora cetha itu. Nah, umat beragama juga tidak dilarang mengikuti tokoh-tokoh agama yang digemari, ya. Juga tidak dilarang, monggo silahkan gitu loh. Hanya saja ya mbok dinalar, dipikir dengan otak yang basah gitu loh, di logika. Ikuti ulama yang menyejukkan, ya, yang membuat kita tambah makin beriman. Ya. Perasaan saya kalau mendengar tausiah Habib Rizik, Habib Bahar, Sugi Nur, Selamat Ma'arif, dan masih banyak lagi, kok malah kayak diprovokasi begitu. Saya suka itu mendengarkan tausihan para ulama-ulama itu. Tapi kalau mendengarkan mereka itu, aduh, koyone diprovokasi itu, dipanas-panasi itu loh. Apa kalian umat beragama senang dengan provokasi-provokasi yang disampaikan itu? Lah wong isine mau ngadati padu tok itu loh. Tidak nyaman akhirnya hidup itu. Mengapa?
tidak malah menggemari Habib Lutfi, gitu. Habib Jindan, Gus Mus, Gus Miftah, Gus Baha, yang cara menyampaikan sesuatu itu selalu menyejukkan. Jangan dikira mereka nggak pernah mengkritik pemerintah. Oh pernah, apalagi Gus apa itu yang Krepo itu, Gus Krepo, wah itu kritik pemerintah. Ya mereka pasti juga mengkritik pemerintah. Tetapi cara yang disampaikan selalu dengan keteduhan dan kedamaian. Nah, jadi kalau toh pun mengkritik pemerintah, yang disampaikan itu di mana yang tidak pas. Orang hantem kromo saja. Dan mereka itu diterima secara baik kritikan-kritikan itu. Tidak hantam jebret-jebret itu sak geleme dhewe. Jangan begitulah. Sudah saatnya kita sebagai umat beragama makin dewasa, makin bijak, ya toh? Dan makin arif ketika menyampaikan kritikan pada pemerintah. Nah, ingat loh, ingat kritikan loh. Kritik itu berbeda dengan fitnah. Wah, jadi pada kene. Wah, arep ngritik nih malah menghasut, memfitnah. Hasut apalagi adu domba. Nah, berbeda itu. Tidak sama. Menghasut, mengkritik dan memfitnah itu beda. Kalau mencermati atau mendengarkan tausiah yang dinilai, kalau berbau provokasi, ya tinggalkan saja. Ojo dirungokne. Kalau kritikan itu berbau adu domba, ya ora usah digagas itu loh. Enggak usah. Ya toh. Ya, jangan diikuti lah, percayalah hal itu akan merugikan kita. Merugikan kita kalau mendengarkan itu. Akan mengobok-obok hati kita. Tidak ada untungnya. Oh di sini mau rugi tok. Ya, toh. Ya juga para ulama yang suka menghasut begitu, oh ora usah diikuti. Tinggalkan saja lah. Nah, di era teknologi yang maju seperti sekarang ini, bukti hasutan akan tetap tersimpan. Jejak rekamnya masih ada. Ya, jejak digital akan bertahan lama dan sulit dihapus, apalagi sampai ikut-ikutan buat konten untuk melakukan hal yang sama. Wah, kalau parsial malah diproses aparat, dan yang susah bukan kita sendiri, namun keluarga jadi ikut-ikutan susah. Makanya ayolah kita berikan sesuatu kritikan kepada pemerintah yang baik, yang mendorong supaya pemerintah semakin maju. Ojo provokasi, ojo mengadu domba itu loh. Nah ya gitulah. Baik teman-teman, begitu dulu ya. Kita bisa buat yang lebih panjang karena lagi sedih nih. Jerman jago saya nggak lolos karena permainan Spanyol itu loh. Spanyol malah ngalah sama Jepang itu piye itu lah. Ya udahlah, saya mau siap-siap nonton Piala Dunia nanti malam. Sampai ketemu pada ngompol berikutnya. Ngopini politik berikutnya. Salam begawan, sampai jumpa.